Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam podcast yang sudah ditunggu-tunggu, di mana lagi kalau bukan di Bilik Sejahtera. Dan kali ini pemirsa, juga Pak Warno dan Ibu sebagai teman setia saya ya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih, gimana kabarnya nih Bapak dan Ibu? Baik, sehat. Baik ya, baik, sehat ya, puji Ibu Tuhan. Vivi juga ya, sehat. puji Tuhan Pak, saya juga sehat ya. Dan harapan kita pemirsa juga di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Apalagi kali ini kita akan membahas sesuatu tema yang sebenarnya sederhana ini, Bu Kasih dan Pak Warno. Juga pemirsa di rumah. Tapi seringkali kita merasa biasa-biasa saja menganggapnya. Padahal ini kalau tidak dilakukan akan menimbulkan konflik ini ya. Sering bikin rumah tangga ini bergejolak. Ya, dan tema kita kira-kira apa tuh Pak Warno? Ya, itu tentang sabar ya. Sabar terhadap pasangan dan sabar mendengar. Ya, memang terlihat biasa saja. Tapi kadang kalau atau bahkan di rumah kita ini jarang kita memikirkannya. Padahal itu sebenarnya dibutuhkan sekali kesabaran itu, apalagi dengan pasangan ya. Betul. Dan kali ini saya mau bertanya dulu kepada Pak Warno ini ya, tentang kesabaran terhadap pasangan. Menurut Pak Warno gimana? Di rumah itu siapa yang lebih sabar atau siapa yang tidak sabar? Iya, terima kasih Bu Vivi. Ya. Ya, memang ini masalah sabar ini harus ada di dalam kehidupan rumah tangga. Betul. Jadi, dalam hubungan secara khusus suami istri ya. Kita tahu bahwa sabar biasanya bisa saja istri, bisa juga suami yang sabar. Yang nggak sabar juga bisa suami, bisa istri. Kan begitu. Ya, jadi hal ini kaitan dengan sabar. Ada suami yang pembawaannya lembut atau kalem, kayak penuh wibawa, karena segala sesuatu dipikirkan, sehingga di situ dia orang yang sabar biasanya. Sedangkan punya istri ya, istrinya itu orang yang nggak sabar ya, nggak sabar, maunya cak satsut, semua beres. Nah itu terjadi ya, itu biasanya ada terjadi. Ada suami yang nggak sabar melihat istrinya kok lelet sekali, sehingga terjadi suami nggak sabar mau cepat, itu terjadi. Nah dalam hal ini kita pernah lihat ya, ada keluarga suami istri yang pindah rumah. Si suami yang penuh perhitungan, dia harus mikir apa saja dipikirkan untung ruginya pasti ya, dan juga masa depan kalau pindah itu kayak apa. Tapi istrinya nggak mau, dia maunya sut. Nah akhirnya disitulah kita lihat bahwa hubungan suami istri itu nampaknya kok kurang harmonis. Nah makanya kesabaran itu penting sekali. Dengan kesabaran maka akan menumbuhkan kepercayaan diri, menumbuhkan saya ini dihargai dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa kesabaran itu ada dalam rumah tangga, tapi juga banyak yang nggak sabar sebenarnya, karena karakter yang berbeda itu juga bisa mempengaruhi. Jadi seperti itu, Bu Vivi. Saya tadi agak-agak senyum, Pak Warno bilang tentang istri yang maunya tidak sabaran, lihat suami yang mikir dulu gitu baru bertindak gitu ya. Ya kadang-kadang itu seperti saya, pengalaman gitu ya. Tapi memang ada juga kebalikannya. Ada suami yang maunya instan. Kadang-kadang sampai keluar kata, "Duh, kamu ini kok lelet sekali sih," seperti Pak Warno bilang tadi. Nah, kalau Bu Kasih menyikapi hal ini gimana? Iya, bahasan kita hari ini sangat menarik ya. Karena kenapa bisa jadi kita pelakunya juga. Iya, betul. Saya pelakunya. Nah, itu dia ya. Memang kalau kita pikir-pikir itu ketidaksabaran itu sebenarnya bukan karena kita benci gitu ya. Hanya saja kita mengukur pasangan kita tuh dengan diri kita.
Nah, padahal pasangan kita tuh juga punya ritmenya sendiri, punya temponya sendiri dari cara dia berpikir, cara dia bertindak, ya dia punya cara sendiri gitu kan. Nah, biasanya kita merasa bahwa kalau misalnya kita mau cepat, pasangan kita juga harus cepat nih supaya berjalan Ya, seimbang, seimbang. istilahnya seperti itu ya. Tapi harus perlu kita pikirkan bahwa lambat itu bukan berarti pasangan kita malas, atau cepat itu juga bukan berarti mereka gegabah ya, karena hanya itu ada berbeda saja caranya gitu ya, berbeda bagaimana untuk kita memproses sesuatu gitu. Nah, disinilah kesabaran itu punya peranan penting gitu kan. Nah, sabar itu juga bukan berarti kita diam, kita kalah di situ ya. Tetapi sabar itu dimana kita menunda reaksi emosional kita supaya kita tidak melukai pasangan kita gitu ya. Jadi seperti ibaratnya kita menekan tombol pause gitu ya, ketika kita lagi menonton sesuatu sebelum kita berbicara, yang pada akhirnya nanti bisa saja kita sesali di kemudian hari gitu ya. Jadi saya ingat satu peristiwa kecil ya di orang yang saya kenal gitu ya, dimana suaminya ini begitu sabar, bahkan dibilang pun lambat gitu ya. Setiap kali ada masalah suaminya selalu berkata, udah tenang dulu, biar kepala dingin dulu gitu ya. Tapi istrinya selalu mencak-mencak gitu, aduh gitu kan. Aku tuh nggak bisa sabar Pak, pokoknya harus cepat, jangan kamu kalem banget gitu. Nah, beberapa tahun kemudian saya dengar lagi ternyata si istrinya ini berkata bahwa, aduh kalau dari dulu saya tahu bahwa ketenangan suami saya itu bisa menghindari saya dari beberapa masalah itu, ya saya pikir mungkin dari awal saya sudah sabar. Tapi ya namanya penyesalan tuh selalu berada di akhir ya. Kalau kalau pertama itu namanya pendaftaran kan. Jadi ya seperti itu, ibaratnya seperti payung gitu ya. Jadi kadang kita baru sadar gunanya payung itu ketika ada hujan. Demikian juga kesabaran gitu. Mantap ya. Tapi dengan orang yang tidak sabar atau mungkin kita mengalaminya sendiri itu kan tentu ada alasan-alasan. Nah, ingin buru-buru atau ingin cepat-cepat selesai dengan instan gitu kan, kita punya dasar kenapa kita kok ingin cepat-cepat, nggak sabar. Nah, ini kok bisa begitu nih Pak Warno? Iya, jadi dibalik Kesusu. ketidaksabaran itu yang jelas itu seperti ada rasa takut. Kalau suami itu bisa jadi wibawanya hilang gitu ya. Hilang kendali lah Hilang, ya kok ini laki-laki lelet. Atau suami istri lelet, kayaknya rasa kehilangan itu ada. Nah, kita lihat kalau terjadi seperti itu, maka hubungan suami dan istri itu, suami menganggap seperti itu istrinya kayak lelet, itu kan kurang bagus. Begitu sebaliknya, sehingga ada hubungan yang renggang. Nah, coba kita bayangkan ketika terjadi begitu ketidaksabaran, suami nggak sabar pada istri, istri nggak sabar, maka akan menimbulkan yang namanya kurang percaya diri di suami atau istri. Jadi ada rasa takut gitu ya, takut kehilangan apa itu namanya wibawa tadi ya saya ungkapkan. Nah, disinilah kita belajar bahwa perlunya orang itu sabar dalam hidupnya. Jadi kayak gitu. Jadi alasan utama itu karena ada rasa takut yang menghantuinya. Kemudian itu kalau sabar, kalau orang lain bilang ya, rumah tangga saya aja wis. Suami saya pendiam yang selalu memikirkan sebelum melakukan gitu kan. Kalau saya orangnya yang aduh cepetan kesuwen gini-gini, nunggu lama, ayo kita bertindak cepat atau apa-apa. Nah, ini dalam rumah tangga ini memang harus ada ritme yang seimbang ya. Ritme yang seimbang supaya ya satu tadi menghindari konflik, yang kedua supaya amanlah rumah tangga dari hal-hal yang tidak penting. Karena menurut saya kesabaran itu timbul dari hal-hal yang sebenarnya sepele. Ya, itu karena
itu tadi suami mungkin nggak sabaran karena ada sesuatu hal yang seperti Pak Warno bilang tadi, menjaga wibawa. Nah kalau istri ya itu tadi maunya jangan lelet lah gini. Nah gimana caranya, pertanyaan ke Bu Kasih nih, menyeimbangkan ritme itu tadi? Iya, betul. Ya, memang ritme ini harus diselaraskan dulu gitu ya supaya tidak terjadi peperangan gitu di dalam rumah tangga gitu ya. Karena memang kalau dibilang juga apa contohnya itu, kalau saya juga ketidaksabaran saya itu muncul ketika saya lihat misalnya nih suami saya mungkin agak harus kerjakan sesuatu yang lain, sementara saya nanti dulu lah itu, karena menurut saya itu kita ini ibu rumah tangga bukan hanya 1-2 pekerjaan gitu kan. Sibuk. Nah, sibuk kan, jadi banyak yang mesti diurus. Jadi kalau misalnya satu sudah selesai, kita bisa kerjakan yang lain gitu. Makanya kadang-kadang ibu rumah tangga naik tanduknya tuh karena ya gitu, karena harus memikirkan pekerjaan yang lain yang harus cepat diselesaikan gitu ya. Nah, bagaimana supaya ritmenya ini bisa diselaraskan? Maka ya memang sabar terhadap pasangan itu yang penting gitu kan. Jadi ini bukan berbicara tentang seberapa lama kita menahan diri gitu ya untuk sabar gitu, bukan. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana seberapa dalam itu kita bisa memahami pasangan kita. Ya, yang memang tidak sesuai dengan ritmenya kita gitu ya. Kadang kita perlu mengingat bahwa pasangan kita itu tidak perlu jadi seperti kita yang harus serba satset gitu ya. Karena memang seperti itulah dia. Dia juga butuh untuk dimengerti, dia butuh untuk dipahami sebagaimana adanya dia pasangan kita gitu ya. Karena cinta sejati itu bukan hanya sekedar berbentuk kata aku mencintaimu, aku menyayangimu, bukan ya. Tetapi bisa juga dalam berbentuk bagaimana kita menunggu dalam diam. Wah, asik. Mantap. Menunggu dalam diam. Menunggu dengan tenang ya. Bagaimana kita bisa mendengarkan pasangan kita tanpa menyela gitu ya. Atau sekedar menahan kata-kata tajam kita yang sudah ada di ujung lidah kita. Nah, saya pikir itu beberapa hal yang bisa kita lakukan, bagaimana kita bisa menyelaraskan ritme kita di dalam kehidupan kita sebagai pasangan suami istri, dan ya bisa, sikap-sikap itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, saya pikir. Mantap, sabar sabar. Jadi sebelum gimana menurut Pak Warno nih sebagai closing statement kita hari ini nih tentang sabar ini? Jadi betul, terima kasih Bu Vivi ya. Kalau ada pasangan yang ngomel ke kita, ya misalnya ngomeli kita, gak senang, kurang sabar, itu juga kita belajar supaya kita itu bisa dari diri kita sendiri apa yang kurang ya. Itu juga perlu. Tapi ketika juga ada istri yang gemes, gak tahan gini, nah itu suami harus belajar menahan diri. Suami istri kan harus gitu ya, belajar menahan diri kan, untuk dia bisa bagaimana nahan diri dari hal seperti itu. Memang dalam rumah tangga perbedaan itu tidak bisa dipungkiri, pasti ada perbedaan, dan itu sebenarnya yang rumah tangga yang hidup sebenarnya. Kalau semua sama ya kurang ya. Nah, jadi rumah tangga memang ada perbedaan, tapi komunikasi itu sangat penting. Nah, ada satu firman Tuhan ya. Di sini dari Kolose pasal 3 ayat 13. Ini firman Tuhan, katakan sabarlah kamu seorang terhadap orang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi firman Tuhan itu mengajar supaya kita itu bersabar. Jadi di tengah-tengah keluarga itu melatih diri untuk sabar. Betul. Itu menjadi pelajaran. Betul. Saya juga Pak belajar. Yang suka gini belajar mandiri. Iya. Ya gitu juga. Jadi ada perlu sabar di tengah-tengah keluarga itu. Betul sekali. Dan memang sabar kepada pasangan itu bukan berarti menandakan lemah ya. Tapi justru ada
cinta yang benar-benar matang, cinta yang tidak ingin menguasai dan inginnya memahami. Cinta yang memilih tenang, bukan karena tidak peduli, tapi karena percaya kepada pasangan bahwa kebersamaan itu lebih penting daripada menang sendiri. Oke, kita akhiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga hari ini kita bisa belajar bersama tentang satu hal kecil, bagaimana menanamkan kesabaran bersama pasangan atau bersabar dengan yang lain juga ya, yang tentu orang-orang yang kita cintai. Ketika di situ ada cinta, sesungguhnya cinta itu sendiri sudah mulai bertumbuh. Oke, sampai ketemu. Semoga pembicaraan kita bermanfaat dan tetap di Bilik Sejahtera.